Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Fasdul. Wa sholatul idain sunnatun mu'akkadatun. Wa hiya rak'atani yukabbiru fil ula sab'an siwa takbiratul ihram. Wa fil thani khamsan siwa takbiratul ihram wa yaqulu ba'da al-fatiha. Kita mau baca sholat hari raya, sholat Id. Sholatnya prakteknya sudah hafal setahun sekali walaupun nanti insya Allah tidak lupa. Yang lupa imamnya, ada khotibnya, makmumnya tidak ikut, tapi imamnya tidak ada yang lupa. Tapi saya baca 7 kali malah langsung baca Fatihah. Ya, di rakaat pertama harusnya 7 kali malah baca 5 kali. Setahun sekali yang lalu itu tidak ada apa-apa. Fasal ini menerangkan sholat Id hukumnya sunnah mu'akkadah. Sudahnya 2 rakaat mutambah lagi jadi 4 rakaat sholat Id, boleh ya? Kalau diulang di rumah ya apa-apa. Tapi sunnah mu'akkadah dikerjakan 2
dua khutbah sama 2 rakaat sholat masuk. Sholat dulu baru khutbah, sholat dulu baru khutbah, khutbah dulu baru sholat kalau hari Jumat. Aidun itu diambil dari kata ya ada yang artinya itu kembali. Karena setiap tahun kita ketemu sholat Id, maka dinamakan Id Utmut, dari kata ada yang. Atau kenapa diambil dari kata ada yang? Karena kembali bergembira lagi. Ketemu hari raya bunga, ketemu hari raya bunga, senang gembira, maka itu dikatakan Id. Atau kenapa dikatakan Id? Karena janji Allah di hari raya itu banyak banget untuk orang-orang yang mau beribadah memperbanyak zikir di hari raya. Kemudian sholat Id matlubah. Sholat Id ini matlubah, dianjurkan banget. Dasarnya Al-Quran yang ada, sunnah Nabi dalilnya ada, ijma'nya para ulama juga ada. Allah berfirman, "Fasholli li rabbika wanhar." Yang dimaksud fasholli itu apa? Ya, sholat di sini maksudnya sholat dari raya Idul Adha atau sholat Nahar, Idul Nahri. Yang dimaksud sholat Id maksudnya adalah sholat dari raya Korban. Tapi Nabi nyatanya yusolli lima dua sahabat. Nabi ya sholat hari raya Idul Fitri juga hari raya Idul Adha. Wabadahu, setelah zaman Nabi juga masih melanjutkan sholat Id dari Idul Fitri ataupun Idul Adha. Diriwayatkan bahwa Nabi mengatakan awal Idul sholat al-fitr. Pertama kali Nabi sholat hari raya itu adalah hari raya Fitrah. Itu kejadian di tahun kedua Hijriah. Wa fi furidat zakatul fitr. Pas bersamaan itu hari raya Fitrah, di tahun kedua Hijrah juga turun perintah diwajibkannya zakat fitrah. Imam Khatib mengatakan rumah sholat sunnatun, dihukumi sholat itu sholat sunnah, hukumnya sunnah. Kenapa? Karena dulu ada seorang anak di orang kampung itu berkata kepada Nabi alaihi wasallam, diperintah Nabi sholat 5 waktu. Nabi bilang, ada yang lain dari Rasul selain 5 waktu. Jadi maknanya, adakah selain 5 waktu perintah yang wajib untuk saya? Karena Nabi nggak ada. Semuanya ataupun hukumnya adalah sunnah. Maka dari sini sholat Idul Fitri juga masuk golongan sholat sunnah. Ini nas dari Imam Syafi'i. Tapi ada sebagian ulama yang mengatakan fardhu kifayah karena termasuk syiar agama Islam. Sehingga kalau orang menyepelekan sholat hari raya itu istilahnya tahawun fiddin, meremehkan urusan agama karena masuk syiar agama Islam. Jadi ada yang mengatakan punya fardhu kifayah. Jadi syariatkan berjamaah. Kok sholat sendiri ya nggak apa-apa, tapi tidak disyariatkan. Syariatnya sholat Id itu berjamaah. Wal madhab adalah syarul munfarid musafir wa 'abd wa marad. Siapa yang disyariatkan itu yang menerima syariat sholat Id. Baik orang yang sendiri, yang safar, muda, wanita, semuanya dianjurkan untuk bareng-bareng jamaah sholat Id. Tapi serupa dengan sholat istisqa, termasuk sholat kusuf gerhana matahari.
minta diputusi pakai hukum haram datang ke masjid. Bagi wanita yang cantik-cantik, yang tua-tua tapi masih suka macam. Minta ini perlu disyarat pada daerah yang hujan-hujan kawan-kawan cantik, kalau saja kalau bisa diharamkan sekalian. Karena wanita seperti fasad banyak menimbulkan kerusakan. Ya kerusaknya kayak apa? Ya uang, bodong, kesalahan, ya kesalahan. Ya sebetulnya kalau keluarga suka terlalu. Wa inda ta'ala faqul illa anna al-ma'na alladhi kana al-qur'an qad zala fi khairil qurun qad zala. Jadi walaupun menunjukkan keluarnya wanita itu di zaman umur Nabi itu memang disunahkan ya. Dalilnya jelas tadi kan disunahkan semuanya sampai anak-anak sekalipun, bahkan sampai yang haid itu juga dianjurkan untuk keluar. Walaupun ada perintah seperti itu, tapi untuk yang cantik-cantik di sini dilarang, dimaukan. Wal ma'na annahu kana fi muslimin qilatun. Kalau bisa dimaknai zaman dulu itu karena orang Islam masih sedikit, maka Nabi itu mengizinkan seluruh wanita untuk keluar dari sholat Id sekalipun haid datang saja. Ma'ana sholat mafqudat fi haqqihinna. Padahal orang yang haid itu kalau sholat kan biasa, malah berdosa. Tapi oleh Nabi diperintah untuk datang dari sholat Id. Tapi dia duduk aja di belakang di masjid akhirnya. Itu aja disuruh datang. Ini mestinya dimaknai di zaman Nabi itu orang muslimin, kaum muslimin masih terhitung sedikit, sehingga dia ramai berbondong-bondong seluruh yang ada, laki perempuan, yang tua, yang muda, yang kecil, anak-anak, semua diajukan oleh Nabi untuk datang, bukan di zaman sekarang. Wa ta'lilu bi syuhudina al-khairat. Alasannya hadir mereka itu menghadiri kebaikan. Wa ta'lilu muslimin yang mungkin mampunan. Wa aidan fakana zaman-zaman ma'mun fakunna la yudina zinatahunna. Dimana juga di zaman Nabi itu memang zamannya masih aman. Sekarang zamannya dibilang tidak aman lagi. Wanita-wanita sudah suka menampakkan perhiasannya dan juga awalnya pun Nabi Amsolihinna di zaman Nabi itu masih suka menunjukkan pandangan, tapi di zaman kita sekarang sudah tidak menunjukkan pandangan lagi. Kaum laki-laki juga di zaman Nabi itu menunjukkan pandangan, di zaman kita tidak ada lagi. Alasannya seperti itu, ada sisi-sisi, beberapa sisi sehingga dimotorkan untuk datang ke masjid bagi kaum wanita yang cantik-cantik. Di ajli ida izina tahunna wa yatuna absaruna wa yatutul bijal in absarihi. Alasannya di zaman kita yang laki tidak bisa menunjukkan pandangan, yang wanita juga sama tidak mau menunjukkan pandangan, yang wanita juga suka menampakkan perhiasan. Wa mafasidu khurujihinna muhaqqaqah, nyata jelas kerusakan yang timbul. Maka Siti Aisyah radhiyallahu anha beliau mengatakan bahwa Rasulullah kalau ulama Nabi itu melihat ma'adatan nisa, apa yang terjadi pada kaum wanita di zamanku, katanya la mana'ahunna al-masajid, tentu Nabi akan melarang mereka datang ke masjid. Itu di zaman Siti Aisyah masih ada, Nabi sudah tidak ada. Mestinya kan masih berbuat berbuat dengan berapa tahun yang lalu. Itu dan Siti Aisyah juga seperti itu. Kalau paman Nabi itu tahu ada wanita di zaman ini sekarang, tentu akan melarang mereka untuk datang ke masjid.
Karena punya Isra dari Israel. Ini fatwanya untuk mukminin firman yang masih ada di zaman yang paling bagus. Pakai di zaman ini terus bagaimana di zaman kita yang ada sekarang ini mestinya betul-betul lebih parah lagi. Harus dilarang wanita keluar dari rumah menuju ke masjid. Ini ada yang menanggapi seperti itu. Ada sebagian ulama malah menganggapnya bukan begitu. Kalau di zaman sekarang itu sampai di rumah itu banyak kemaksiatan, sehingga yang lebih baik wanita itu datang ke masjid, ikut hadir pengajian Sabtu pagi, Ahad pagi, Senin pagi. Karena di rumah sangat tidak ada kebaikan sama sekali. Adanya TV, masak-masak, itu banyak bayar-bayar, ada itu, jadi banyak kerusakan. Yang ada kebaikan di masjid, sehingga sebagian ulama bukan menanggapi seperti Siti Aisyah, tapi malah dianjurkan untuk datang ke masjid karena rumah tidak ada kebaikan sama sekali. Masuk rumah muslim berpikirin kalau suami ini udah berpikirin anak-anaknya uang, yang paling baik kalau datang ke masjid. Lepas Aisyah binti Umar binti Zubair termasuk Siti Umar binti Zubair, Qasim Wa'yan Al-Ansari Malik Abu Hanifah. Ini orang-orang ulama-ulama yang melarang wanita untuk datang ke masjid. Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Yahya Al-Ansari, Imam Qasim, Siti Umar binti Zubair ini termasuk yang mengikuti fatwanya Siti Aisyah. Wanita itu tidak boleh datang ke masjid. Ya, nyatanya di sebagian masjid-masjid yang ada di perkotaan tidak ada wanita yang berjamaah 5 waktu. Ya, paling 1 orang 2 orang, hanya itu mampir. Kalau di kampung masih berbondong-bondong, ramai, ibu-ibu datang ke masjid ikut sholat jamaah 5 waktu banyak. Ya di daerah kita sekarang di sini juga tidak ada. Paling nenek-nenek 1 ikut jamaah. Ini enggak ada. Walaupun raja jauh kata baru Abi Yusuf ya. Ketika ada Imam Murad, ada namanya Sinan Murad, itu membolehkan wanita datang ke masjid. Kalau Abu Yusuf, muridnya Imam Abu Hanifah, itu membolehkan. Imam Abu Hanifah melarang, muridnya boleh. Ini di zaman kita. Wa amma fi zaman ada fala tawaqaf raqaban muslimin fi man'inha. Nah, di zaman kita sekarang fala tawaqaf ahadun. Enggak ada seorang pun dari kaum muslimin fi man'inha, tidak ada yang melarang wanita illa boleh, kecuali orang yang bodoh, qalilun bil orang, sedikit banget yang mengetahui hukum syariat itu berpegang teguh dengan dalilnya Siti Aisyah itu. Maknanya melarang istrinya, keluarganya untuk datang ke masjid. Itu yang kalangan beragama. Tapi yang tidak kenal agama, sedikit agamanya, ilmunya, itu ya terserah, mau silakan dan juga silakan. Kebanyakan punya seperti itu. Mestinya yang beragama itu akan tahu diri melarang istrinya untuk datang ke masjid. Kalau datang bagaimana silakan ya apa-apa. Jadi Siti Aisyah ini beliau melarang wanita untuk hadir sholat Id. Biasanya juga sholat Id jamaah. Di kalangan sahabat juga banyak wanita-wanita yang hadir berjamaah 5 waktu. Tapi prakteknya bagaimana? Sebelum laki-laki itu menoleh ke belakang, wanita sudah tidak ada. Prakteknya begitu. Ikut jamaah 5 waktu,
Ya, waktunya itu mulai dari terbit matahari sampai zawal. Zawal kan masuk waktu zuhur. Nah, itu boleh jam 10 sholat ya. Kan norak gitu kan. Tapi boleh terus. Wakil yang dahulu waktu adalah ketika syamsi berterbangan. Ada yang mengatakan masuknya waktu masuknya sholat itu waktunya mulai matahari itu naik seukuran 1 tombak setengah 7. Itu nampak matahari sudah terang itu. Persiapan jam 6 juga boleh naik tombak. Itu dan boleh melakukan sholat naik 1 tombak. Wakil irtifaq berterbangan mustahab yang disunahkan itu malah naik 1 tombak. Liyazula waktu darurat agar waktu yang dimakruhkan itu hilang. Tapi sholat subuh kemudian duduk sampai waktu isya. Matahari nongol baru terbit belum naik 1 tombak, itu waktu yang makruh. Kalau umpama kita sholat di waktu terbit matahari itu hukumnya makruh. Tunggu naik 1 tombak yang hilang kemakruhan. Caranya begitu. Jadi sunnahnya kalau sudah naik 1 tombak. Caranya mengerjakan bagaimana sholat Id? Dikerjakan 2 rakaat, ijma para ulama. Dinnya di sholat Id, sholat sunnatul Idul Fitri atau Idul Adha, rakaataini makmuman lillahi ta'ala. Takbirnya di rakaat pertama 7, kemudian di rakaat yang kedua 5. Ya, itu jelas. Rawakan Nabi Sallam kata yang kabul fil fitri wal adha fil ula sab'an qabla al-qira'ah. Jadi Nabi prakteknya memang seperti itu. Sebelum baca Al-Fatihah takbir 7 kali, takbir 5 kali. Ya, di rakaat yang kedua. Dan ini ya hasan yang bagus, yang baik. Imam Bukhari mengatakan laisa fil bab syai'un ashraf minhu wa yaqifu baina kulli takbiratain wa qira'atin. Antara satu dengan takbir yang kedua itu berarti sejenak seukuran 1 ayat. Seukuran 1 ayat yang sedang. Inna ma'bainakal kautsar. Baca apa? Baca tahlil, takbir tahmid. Diajari takbir tahmidnya kayak apa? Ya, di sini disunahkan baca subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Itu di sela-sela takbir 1 dengan yang kedua, ketiga, keempat, itu di sela-sela yang baca. Ya, sunnahnya seperti itu. Wajah al-amal masyarakat sholat wajah al-bakat as-salihah kama qala Ibnu Abbas radhiyallahu anhu wa jamaah wa nasiya takbirah. Kalau ada orang lupa nggak baca takbir 7 kali atau 5 kali, langsung baca Fatihah. Bagaimana? Batal nggak sholatnya? Nggak batal. Jadi takbir 7 atau 5 kali itu hukumnya sunnah. Sunnahnya sunnah haiman. Umpama ditinggalkan tidak disunahkan untuk melakukan sujud sahwi sebelum salam, disunahkan. Kalau sudah lewat lewat, jangan diulang. Jadi kalau sudah lewat ya lewat, ya langsung baca Fatihah aja. Di rakaat pertama disunahkan baca Qaf, rakaat yang kedua kita baca bersama. Sempurna disempurnakan, itu sunnahnya. Imam Muslim meriwayatkan bahwa bacanya Al-Fatihah itu keras, jahar, sunnah, ijma' ulama. Begitu juga takbirnya juga dibacanya kencang, jahar. Allahu Akbar, Allahu Akbar itu juga itu kencang. Disunahkan setelah sholat itu 2 kali khutbah, seperti khutbah Jumatan disunahkan. Dan wajib atau fardu itu. Ini resitnya nomor bilang diriwayatkan bahwa Nabi Sayyidina Abu Bakar Sidna Umar kan selalu terakhir
Nanti habis sholat khutbah lagi. Jadi khutbah sebelum sholat itu tidak terhitung. Ini kalau khutbahnya sholat, jadi sholat dulu baru khutbah. Wa takbirul khutbah bahwa berarti salam Jumat. Jadi dua kali memang dimilihkan dengan sholat Jumat di khutbahnya dua kali. Walau yang fihi hadis. Jadi yang pertama khutbah itu diada-ada, yang sah itu khutbah yang setelah sholat, bukan sebelum sholat. Imam Nawawi mengatakan dalam dikasih beliau kita yustahabu an yastaftiha an yaftatiha al-ula bi-tis'i takbirat. Khutbahnya itu kalau imam jadi imam di khutbah yang pertama dibuka dengan 9 kali takbir. Disunahkan, bukan wajib. Ini Imam Nawawi. Yang kedua dimulai dengan 7 kali takbir. Dan kita harus tahu bahwa sholat itu kan fihi sholat. Umpama dibuat sholatnya di lapangan itu tidak apa-apa. Tidak usah nyala-nyalain. Oh masjid ada di lapangan, tidak apa-apa. Biar aja. Boleh. Sholat di lapangan itu boleh. Kalau di Mekah bisa Masjidil Haram, Masjidil Haram sama lapangan tidak ada masalah. Pergi Masjidil Haram, maka di Mekah itu yang lebih utama sholatnya di Masjidil Haram, bukan apa pindah ke Padang Sahara atau di Padang Arafah. Itu sholatnya enggak. Yang paling bagus di Masjidil Haram. Termasuk juga disamakan itu Baitul Maqdis, Baitul Muqaddas itu juga terutama. Jangan pindah tempat kalau ada di Masjidil Aqsa, Palestina, sholatnya yang bagus di Baitul Maqdis itu. Kalau nggak ada di Mekah ya, atau di Masjidil Aqsa, bayangkan kalau ada udur, hujan apa-apa, yang lebih utama memang harus di masjid. Lebih utama di masjid. Kalau ada, kalau nggak ada, masjidnya sempit, pindah ke lapangan nggak apa-apa, utama lagi ya. Nggak ada udur, hujan atau apa, tapi masjidnya nggak muat, karena sholatnya mesti memudar, maka itu di tanah lapang lebih utama. Bahkan kalau masjidnya sempit kok maksain sholat di masjid, maka itu malah kena hukum pindah lapangan. Walaupun termasuk wasiat kalau masjidnya luas, jadi masjid utama. Kalau masjidnya sempit, ini muat ya tidak masalah.